Mutiara. Mutiara, gimana kabarnya? Wah, Sangat baik. Sangat baik ya. Wow, Jadi wow. sekarang kita mau makan sambil ngobrol-ngobrol ya. Mantap. Sorry. Jadi Mutiara belajar bahasa Indonesia salah satu alasannya karena pengaruh dari ibunya sendiri ya. Iya. pengaruh dari orangnya pernah ke ibunya. Indonesia enggak? Belum pernah. Mutiara sendiri juga belum ya. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang Cina yang belajar bahasa Indonesia. Dikatakan belum pernah ke Indonesia tetapi mampu lancar fasih ketika saatnya bicara bahasa Indonesia. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Kenapa Pilih Jurusan Bahasa Indonesia? Cerita orang Cina belajar bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari channel yaitu Rudy Chen. Seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Jadi ini Mutiara suku Mansu nih. Kenapa nih memilih jurusan bahasa Indonesia? Lagu Kenapa? Indonesia Pusaka juga. Wow. Ada versi bahasa Mandarin. Ya. Banyak nggak sih kesempatan kerja yang menggunakan bahasa Indonesia? Nah ini kalau Mutiara sendiri kerjanya sekarang kerja di bidang apa? Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah hari ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan lagi di kota Beijing. Hari ini aku mau ketemuan dengan seorang teman ya. Jadi teman aku ini adalah orang Tiongkok yang dulunya belajar bahasa Indonesia, tapi dia belum pernah ke Indonesia. Teman baru aku. Jadi hari ini aku ajak dia buat makan, sekalian ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman dia belajar bahasa Indonesia. Wah, Dan sekarang kita menarik. lagi berada di dekat area CBD atau pusat bisnisnya kota Beijing. Oke. Jadi ini daerah pusat kota ya. Dan kita lihat suasana di sekitar sini. Di kota Beijing ya guys. Mantap, luar biasa. Jadi ini Kota merupakan Beijing. jalan protokol di Beijing. Oke, oh Terhubung jalan ke protokol. jalan Chang'an. Dan di depan sana, kalau kita jalan terus ke depan sana ke arah barat, di sana ada lapangan Tiananmen. Oh, Jadi di daerah sini merupakan pusat perkantoran. Dan hari ini hari Minggu, jadi di tempat ini nggak begitu ramai, nggak begitu padat. ujung-ujung minggu Sekarang aku lagi guys. jalan menuju restoran tempat kita janjian mau makan siang sekalian ya. Jadi jalan kaki sekitar 10 menit. Tadi aku baru saja keluar dari subway. Wah, mantap ya Pak. Vlognya. Ada janjian guys bersama dengan teman Cina yang bisa lancar berbahasa Indonesia guys ya. Wow, saya sendiri pun tidak sabar ya guys. Tidak sabar untuk melihat bagaimana Ini jadi udah ketemuan. bisa. Wah, siapa? Oke. Mutiara. Mutiara, gimana kabarnya? Wah. Sangat baik. Sangat baik Wow, ya. Jadi wow. sekarang kita mau makan sambil ngobrol-ngobrol ya. Mantap. Sorry. Mutiara tinggalnya dekat sini apa jauh? Sedikit jauh karena saya Wih, lancar, sekarang mantap. tinggal Wow. di Huilongguan. Oh, jadi di bagian utara ya? Ya. Oh ya, itu lumayan jauh di sana. Ya. Oke, kita udah mau sampai restorannya. Nanti kita lanjut ngobrol ya di restorannya. Nah, jadi Oke, kita udah siap. sampai nih restorannya. Kita masuk ke dalam. Wah, ini cafe di kota Jadi Beijing, ini Cina. restorannya di lantai 2 ada open space gitu. Kita di atas sini aja mungkin ya. Nunggu makanan kita ngobrol santai dengan Mutiara. Mutiara belum pernah ke Indonesia, jadi mungkin aku menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku ya. Oke. Terima kasih. Oke, ini Mutiara, diperkenalkan dulu, perkenalan diri sendiri. Nama saya Mutiara, Mantap. tapi nama bahasa Mandarin saya ada 5 kata. Ada 5 kata? Ya. Iya. Apa tuh? Murong Tuo Mi Jia. Oh, biasanya nama seperti ini setahu aku ya. Iya. Itu bukan suku Han.
Ya. Suku Manchu ya. Ya, suku Manchu. Jadi ini Mutiara Oh, suku Manchu nih. Iya, tapi saya tinggal di provinsi Inner Mongolia. Ya. Inner Oh, Mongolia. di Mongolia. Ya? Oh, dulunya lahir di sana. Iya. Kalau suku Manchu sendiri biasanya lebih banyak tersebar di daerah mana di sana sini? Di provinsi Heilongjiang, Ah, provinsi Jilin, dan Ah. provinsi Liaoning. Tetapi juga ada sedikit di Hebei dan Beijing. aku penasaran ya. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga. Yang Mantap membedakan ya, guys, suku Han penerangan. dan suku Manchu itu apa? Misalnya dari perawakan kelihatan nggak sih? Mungkin dari sisi budaya ada yang berbeda nggak? Suku Manchu biasanya tidak makan daging anjing. Oh, jadi Ya. ada Oh. larangan ya bagi Ya. suku Oh. Manchu Ya. makan daging anjing ya? Ya. Ada yang budayanya sendiri, ada yang berbeda lagi nggak dengan suku? Suku- Misalnya ada bahasa sendiri nggak? Iya, juga ada bahasa sendiri yang bahasa Manchu. Bahasa Manchu. Ya, Perbedaannya jauh nggak dengan bahasa Mandarin ya yang kita Iya, gunakan yang sehari-hari? yang sangat berbeda. Dan ini mungkin lebih mirip dengan bahasa Mongolia. Oh. Jadi kok misalnya pakai bahasa Manchu, bilangnya apa kabar? Gimana? Kalau bahasa Mandarin ni hao. Saya tidak bisa berbahasa Manchu ya. sorry. Jadi udah nggak bisa ya? Ya. Oke. Tetapi ya saya juga sedang belajar itu, tetapi saya masih mengenal hafal dan kapannya. Oh, kosakatanya Ya, ya. kosa- Jadi kok orang tua masih bisa bahasa Manchu? Sangat sedikit Sangat di sedikit Tiongkok ya? Oh, oke. Cerita Jadi tadi tentang sekilas asal-usul. mengenai, Mutiara ya. Suku Manchu merupakan penguasa dinasti Qing ya. Iya, Dinasti terakhir, dinasti atau kekaisaran terakhir di Tiongkok ya. iya. Itu suku Manchu, Mansuri Ya. ya. Oke, ini Suku Manchu. mengenai belajar bahasa Indonesia. Mutiara Nah, belajar bahasa Indonesia di mana sih? Di Jisu, Jilin International Studies University. Di provinsi Oh. Jilin, Ya. di timur laut Tiongkok ya, Tongpei Ya, Tongpei. sana. apa tadi itu guys? Kejar, bentar guys. Yaitu di Jilin International Studies University, Jisu, Provinsi Jilin di Cina. Ini apa ini Kak Mutiara ini guys, orang Cina ini belajar bahasa Indonesia di universitas di sini guys ya, di universitas di sini. Di provinsi Jilin, Jilin, ya. di timur laut Tiongkok ya, Tongpei Ya, Tongpei. sana. Di sana jurusan bahasa Indonesia sudah lama ya? Ya, sudah 6 tahun. Sudah 6 Ya. tahun. 6 tahun. Terus untuk provinsi Jilin, Wah. penerimaan mahasiswa baru jurusan bahasa Indonesia itu berapa tahun sekali atau setiap tahun ada? Setahu saya 1 tahun 1 tingkat Oh. mahasiswa. Jadi tiap tahun ada penerimaan mahasiswa baru. Ya. Oke. Kalau pas tingkatan angkatan dari Mutiara sendiri satu kelas ada berapa mahasiswa? Ada berapa? Ada 20 mahasiswa. Oh gitu. Ada 20. pengajar atau guru dari Wow. Indonesia enggak? Ada 2. Ada 2? Ya. Wow. Ibu Iva dan Ibu Selfie. Ibu apa? Ibu Iva dan Ibu Selfie. Ibu Iva Dan Ibu Selfie. dan Ibu Selfie. Halo Ibu Iva dan Ibu Oh. Selfie kalau nonton vlog ini muridnya Mutiara. Oh Jadi gimana? iya. Pengalaman belajar bahasa Indonesia. Ada Gimana? pengalaman yang menarik enggak sih? Yang paling susah dari mempelajari bahasa Indonesia itu apa? Iya, benar. Bagi saya mungkin tidak ada kesulitan untuk bahasa Indonesia. Tapi mungkin kebanyakan mahasiswa tidak bisa melafal R. Oh, itu udah biasa itu R. Oh, Kalau bagi R. Mutiara sendiri itu untuk belajar menghafalkan R itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Nah, Mungkin berapa lama tempo? 1 minggu. 1 minggu? Ya. Oh, 1 Cepat sekali. minggu. Ya, Caranya gimana bisa? ya karena mungkin pada saat kecil saya juga bisa re. Oh, Ya. kenapa? Mungkin di Memang sudah bakat provinsi ya, dari Mongolia lahir ya? juga ada re. Di Ya, Mongolia ya. ada juga mungkin ya bahasa Ya, daerah ya, ada ya. R gitu ya. Ya.
Oh, gitu. Nah nih, kenapa nih mau belajar bahasa Indonesia? Mungkin ini pertanyaan yang kenapa sudah nih? sering ditanyakan orang-orang kepada Mutiara. Kenapa nih memilih Iya, jurusan benar. bahasa Kenapa? Indonesia? Ya, kenapa? Mungkin bahasa Indonesia seperti tata bahasa juga sangat mirip bahasa Mandarin. Oh ya? Iya. Oh ya. Ini juga subjek, objektif dan Subjek, predikat, objek gitu. Ya. Ya, benar. Dan ada alasan lain nggak memilih bahasa Indonesia? Mungkin ada alasan lain nggak memilih bahasa Indonesia? ini apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh ibu saya, karena pada saat kecil beliau sering beragu tentang bahasa Indonesia seperti Bengawan Solo, Butet, dan Sing Sing So. Oh, jadi memang sih ya, beberapa lagu Indonesia itu sangat populer. Iya. Lagu lawas Oh, Indonesia seperti apa lagu-lagu. tadi? Butet, Ya, Butet. Wah. Sing Sing So, terus ada Bengawan Solo di sini sangat populer. Iya. Jadi orang tua dari Mutiara, ibunya dari dulu memang seneng ya mendengar Iya, lagu iya. Indonesia. Oh, Jadi Mutiara senang mendengar dari lagu kecil Indonesia. Juga sering dong mendengar lagu-lagu tersebut. Iya, jadi saya juga Wow. ada sedikit kenal tentang Indonesia. Oh, dari kecil, mungkin dari pengaruh orang tua. Nah, kenapa nih orang tua Pengaruh. ini bisa suka dengan lagu-lagu bahasa Indonesia? Iya, Karena benar. pada saat itu lagu bahasa Indonesia sangat populer di Tiongkok. Seperti lagu Indonesia Pusaka juga di Ada versi bahasa Mandarin. Ya. Oh ya? Ya, ini namanya Xinlian. Oh, aku belum pernah dengar sih. Nanti aku coba dengar. Lagu Indonesia Namanya Pusaka apa? yang dibuat versi Xinlian. Mandarin. Oh, oke. Jadi Mutiara belajar bahasa Indonesia salah satu alasannya karena pengaruh dari ibunya sendiri ya. Iya. Pengaruh Nah, dari orangnya pernah ke ibunya. Indonesia enggak? Belum pernah. Mutiara sendiri juga belum ya. Iya. Oh, kemarin mungkin ini baru lulus kuliah juga ya, 1 tahun ya? Ya, sudah 1 tahun. Oh, mungkin kemarin Oke. nggak ada kesempatan ke Indonesia karena pandemi ya, karena Iya. COVID itu ya. Iya. Biasanya kan ada pertukaran atau gimana ke Indonesia 1 tahun. Ada program dari universitas Ya, nggak? karena pandemi ini sudah dihentikan. Oh, karena pandemi Ya. jadi dibatalkan. Ya. Biasanya ada. Ya biasanya bisa. Bisa. Oh, bisa. Mungkin belajar ke Indonesia 1 Iya. tahun gitu, Iya. bisa ya. Iya. Oh. Pengalaman menarik yang nggak terlupakan, yang tidak terlupakan saat belajar bahasa Indonesia, ada nggak sih? Apa-apa? Apa? Iya, karena melalui bahasa Indonesia saya juga mengenal teman-teman yang dari Indonesia. Kok bisa? Kenal dari mana? Oh. Kenal dari mana? Kenal di internet. Di internet? Ya. Dari sosial Internet. media gitu? Iya. Iya Seperti gitu. apa misalnya, aplikasi apa? Ini Twitter dan Facebook. Oh, jadi dari sosial Oh. media ya, cari teman Iya. Indonesia gitu? Iya. Terus sama mereka Oh. chatting gitu? Iya. Oh, Ya juga untuk bisa berbahasa Indonesia. oke. Mungkin Baik, biasanya baik, kalau baik, di baik. bahasa Indonesia yang dipelajari di sekolah kan yang lebih baku gitu, yang lebih formal gitu ya kan? Iya. Bener ya? Mungkin nanti kalau ada kesempatan Mutiara tahun ini, katanya Oktober ya mau ke Indonesia ya? Iya. Kalau ada kesempatan ke Oh. Indonesia, nanti coba rasain deh. Begitu sampai sana, mendengarkan bahasa Indonesia sehari-hari yang dipergunakan orang Indonesia, apakah bisa dimengerti Ya. apa enggak gitu. Ya, ini juga Iya, kesempatan benar. yang Lebih mengerti. Tips dan trik dari Mutiara belajar bahasa Indonesia itu apa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia? saya kira ada 3. Yang pertama ini harus Harus? berbicara. Juga Harus berbicara. ini pasti mengerti apa maksudnya. Suka Hmm. nonton Ya. film Indonesia nggak misalnya? Iya. Oh. Lagu Indonesia? Ya. Iya. Film Ah. atau seperti itu. Yang ketiga ini harus membaca banyak. Misalnya bahasa apa? Membaca banyak. Benar. Artikel atau
novel. Oh, novel. Iya. Bisa didapatkan di sini novel bahasa Indonesia? Iya. Ada? Ada. Ada juga Ya. ya? Oh, gitu. Ini sambil diminum, biar nggak haus, kita santai aja hari ini ngobrolnya, makanannya belum datang. Mungkin Indonesia bagi Mutiara sudah nggak terlalu asing ya, karena dari kecil mungkin sudah sering dengar lagu berbahasa Indonesia. Tapi aku Iya. tetap aja pengen tanya, kesan Mutiara tentang Indonesia itu apa sih sebelum belajar tentang bahasa Indonesia? Ya, apa kesannya? Kalau misalnya orang berbicara tentang Indonesia, yang terlintas di pikiran Mutiara itu apa? Yang sangat utama adalah keindahan dan makanannya. Keindahan dan misalnya makanan. Keindahan apanya? Seperti ada banyak pulau-pulau dan juga ada yang sangat indahnya adalah Oke. laut. Oh, laut ya. Ya, laut. Jadi Indonesia Laut, ada pantai. negeri 1000 pulau. Iya. Jadi banyak sekali Iya. pulau-pulau dengan pemandangan yang sangat menarik gitu. Iya. Terus apa lagi tadi selain pemandangan? Terus ada lagi tadi makanan katanya. Ya, makanan yang pada saat kecil saya hanya tahu gua di Indonesia. Kue-kue. Ya, Kue Kue. apa misalnya? Kue, oke. Kue lapis. Ya. Kok bisa tahu? Iya. Pernah makan pas kecil? Iya. Hah? Iya. Kue lapis? Iya. Kue, Saat kecil pernah makan kue lapis? Karena teman ibu ya bisa mengambil kue sedikit lapis. makanan yang dari Indonesia. Oh, teman dari ibunya Mutiara Iya. pernah ke Indonesia ya? Iya. Oh, jadi pas balik ke sini Oh. bawain oleh-oleh gitu. Iya. Oh, jadi Oh. udah pernah cobain itu? Pas pertama kali cobain suka nggak? Suka. Suka memang ya. Iya. Jadi memang dari Suka kecil ya. sudah ada sedikit kesan tentang Indonesia. Kalau keluarga, Mhm. kesan keluarga tentang Indonesia bagus juga gitu Ya, ya. juga Karena baik. mamanya mungkin suka juga ya. Iya. Berarti mamanya dari dulu memang mendukung Mutiara belajar bahasa Indonesia ya. Ya, Wah, Oke, nanti kalau ke Indonesia bawa mamanya nggak? dia mendukung Suka. guys. Ya, agak. Bawa mamanya ke sana, ke Ya. Indonesia. Iya. Jadi nanti jalan-jalan ke Indonesia sama mama gitu. Iya. Berdua. Betul. Oh, berdua. Iya. Wow. Oh. Aku baru tahu Iya. nih. Ini makanan kita Iya. udah sampai. Kita ya, wow, gede Wow. banget nih porsinya. Wah, Nah, ini kan belum pernah ke Indonesia nih. Ada nggak sih hal yang bikin Mutiara penasaran tentang Indonesia? Yang paling bikin penasaran tentang oke, Indonesia? penasaran apa? Iya, Apa? mungkin pada Oktober saya lebih ingin ke Gunung Api. Gunung Api. Gunung Gunung Api, yang Gunung di mana? Berapi. Gunung Berapi di mana? Gunung Api di Malang, ini Bromo. Oh, Bromo. Oh, ke Gunung sana. Bromo ya. Wow. Ya, karena di Pulau Jawa ini lebih banyak gunung api, jadi Iya. saya juga ingin Ingin ke ke sana. Oke. Hmm. Selain ke Bromo kemana lagi kali ini? Nanti Oktober nih. Pasti ke Jogja, ya. Jogja. Jogja. Ke Jogja juga. Iya. Mau ke Candi Borobudur. Ke Jogja. Iya. Ke Jakarta nggak? Nggak. Juga ke Jakarta. Oh, totalnya Iya. berapa Oh. hari rencananya? Mungkin 2 hari di Hah? Jogja, Oh, 2 hari di Jakarta, Iya. iya 1 hari di Surabaya. Oke, oke. oke. Ini kita sambil makan deh. Jadi ini makanan kita sudah sampai ya. Ini kita pesan, ini nge-share kita. Gedenya Lihat ya, porsi, apa namanya. guys. Ada waffle sama ayam goreng sama fried chicken dan itu ada pancake banana. pisang Pancake ya. banana. Oh. Oke. Kita sambil makan sambil ngobrol ya, santai aja hari ini. Yuk. Ini gimana sih prospeknya belajar bahasa Indonesia di China? Setelah lulus kesempatan kerjanya itu gimana? Banyak nggak sih kesempatan kerja yang menggunakan bahasa Indonesia? Iya banyak Banyak ya? ya. Seperti biasanya kok misalnya lulus, biasanya teman-teman dari Mutiara kerja di mana gitu? Penerjemah. dan Oh, sebagai di, penerjemah. Human Resource HR. Oh, jadi Oh, ada juga jadi teman-temannya HR ya, guys. gitu ya? Atau jadi penerjemah gitu ya? Ya, untuk Wow. perusahaan Tiongkok yang sedang yang sedang Indonesia. investasi Ya. di Indonesia Iya, mungkin. Oh iya, Kalau teman-teman dari Mutiara sendiri ya, Iya. kebanyakan kerja sebagai apa sih?
setelah lulus masih kerjanya masih berhubungan dengan bahasa Indonesia apa enggak? Setelah lulus masih berhubungan, rata-rata masih banyak yang berhubungan. Iya. Nah ini masih kalau berhubungan. Mutiara sendiri kerjanya sekarang kerja di bidang apa? Di bidang internet. Di IT ya? Iya. Internet ya? Iya. Jadi ini internet. masih ada hubungan dengan bahasa Indonesia apa enggak? Juga ada. Ada juga ya? Ya. Ada juga hubungan berkaitan Indonesia, Kalau bahasa di bidang Indonesia. IT setahu aku ya, aku dulu pernah di bidang IT juga. Di Iya. bidang IT itu biasa sibuk banget, tiap hari mau lembur gitu. Terus di China sini Lembur? ada istilah 996, yaitu Oh, kerja Apa dari arti lembur? jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus kerjanya 6 hari seminggu. Kalau di perusahaan tempat Mutiara bekerja diberlakukan nggak sih siang seperti ini? 5 hari. Oh, Ya, jadi 5 hari aja. Iya. Jam kerjanya dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 7 malam. Jadi nggak perlu lembur juga gitu? Iya. Wah, enak ya. Sudah sangat enak. Tapi biasanya sibuk nggak sih? Baiklah. Masih lumayan ya? Ya, Nggak lumayan. terlalu sibuk berarti ya? Iya. Masih lumayan ya. Jadi nggak semua perusahaan IT di sana ini mungkin memberlakukan sistem 996 gitu ya? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Ya. Oke, ini beruntung nih, cukup beruntung nih. Kalau boleh tahu ini perusahaan multinasional atau perusahaan lokal China sini? Multinasional. Multinasional, oh, pantesan. Oke, kita makan dulu. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari Abang Rudy Chen, di mana kita sudah melihat keberkesanan ya apa yang dikatakan oleh Abang Rudy Chen ya, ngobrol-ngobrol santai bareng dengan Kak Mutiara, orang asli dari negara Cina guys ya, beradaptasi, benar-benar beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Dan bagi saya sangat-sangat lumayan lah guys ya, keren ya, begitu fasih, lancar saatnya ketika bicara bahasa Indonesia bersama dengan Abang Rudy Chen. Dan beliau mengatakan juga ya, Kak Mutiara ini kesan pengaruh dari ibunya ya guys ya, orang tuanya, ortu seperti begitu guys. Apabila saatnya ketika ingin meningkatkan lagi ataupun mempelajari bahasa itu sendiri, beliau menyatakan bahwa tidak pernah ke Indonesia, tetapi bahkan beliau mempelajari bahasa Indonesia itu di salah satu universitas di negara Cina itu, dan selama tempoh 6 tahun lah ya guys, dan bisa sekali dan cukup sekali lumayan ya guys ya, apabila saya mendengar tadi Kak Mutiara ini bisa lancar dalam bicaranya bahasa Indonesia. Dan Abang Rudy Chen dia membicarakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kata ataupun kalimat baku bahasa Indonesia. Kalau Abang Rudy Chen mengatakan ataupun bicaranya campur-campur dalam bahasa gaul, pastilah ya mungkin Kak Mutiara ini dikit-dikit bisa memahami dan mengertilah tentang bahasa Indonesia ataupun bahasa gaul Indonesia. Bicara baku bahasa Indonesia itu pastilah ya Kak Mutiara ini bisa memahami. Jadi apapun guys, ini menurut saya begitu keren lah ya guys ya, disebabkan bahasa Indonesia sudah semakin mendunia, dikenali. So guys, apapun ini satu konten yang sangat menarik yang ditampilkan oleh Abang Rudy Chen, karena kita bisa tahu bahwa ramai lagi guys mahasiswa, pelajar-pelajar yang mempelajari pendidikan bahasa Indonesia. So guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.